Dalam hidup, cinta tak selalu datang di waktu yang tepat. Kadang ia hadir ketika segalanya sudah terlambat. Ini adalah kisah tentang Yusuf Rahman, seorang pengusaha sukses, disegani, dan kaya raya. Di balik kekayaannya, tersimpan rasa sepi yang tak bisa dibeli dengan apapun. Ketika usia menua, dan cinta pertama memudar, ia menemukan sosok muda bernama Nadia, wanita yang memberinya kehidupan baru, sekaligus perlahan membunuh ketenangannya. Dari sebuah cincin yang diberikan atas nama cinta, lahir perselingkuhan, dendam, dan rahasia kelam keluarga yang akan mengubah segalanya. Karena di dunia ini, setiap cinta yang lahir dari kebohongan pasti menuntut harga yang mahal. Hujan sore itu turun deras di halaman rumah megah bergaya kolonial milik Yusuf Rahman, seorang pengusaha properti berusia 68 tahun. Di balik kaca jendela besar, Yusuf menatap air yang mengalir di jalanan sambil memegang secangkir teh hangat. Pandangannya kosong, matanya lelah. Di sisi lain rumah, Sulastri, istrinya selama 40 tahun, sibuk merapikan koper. Suasana dingin, tanpa sapaan, tanpa senyum. "Jadi, kamu benar-benar mau keluar dari rumah ini?" tanya Yusuf dengan suara berat. Sulastri berhenti melipat bajunya. Ia menatap Yusuf dengan mata berkaca-kaca. "Bukan aku yang keluar, Yusuf, tapi kamu yang sudah pergi duluan. Sejak kamu mengenalkan perempuan itu ke semua orang sebagai sekretarismu, hatimu sudah bukan di rumah ini lagi." Yusuf terdiam. Ia ingin menjawab, tapi kata-kata seolah hilang di tenggorokannya. Beberapa bulan lalu, ia mengenal Nadia, wanita muda berusia 27 tahun yang menjadi sekretaris pribadinya di kantor. Nadia manis, cerdas, dan pandai bicara. Ia tahu bagaimana membuat Yusuf merasa muda kembali. Dalam waktu singkat, Yusuf terjerat pesona gadis itu. Makan siang bersama di kantor berubah menjadi makan malam di restoran mewah. Awalnya sekadar perhatian kecil, lalu menjadi pertemuan rahasia. Nadia tahu betul cara membuat Yusuf merasa penting. "Pak Yusuf itu luar biasa," katanya suatu kali sambil menatap kagum. "Tanpa Bapak, perusahaan ini nggak akan jadi seperti..." Ucapan sederhana itu membuat Yusuf merasa dihidupkan kembali. Sesuatu yang sudah lama tak ia rasakan dari istrinya. Namun cinta terlarang itu akhirnya terkuak. Anak mereka, Reza, memergoki Yusuf, dan Nadia sedang makan malam berdua di hotel. "Papa nggak malu? Umur hampir 70, tapi masih main di belakang mama?" bentak Reza di depan umum. Orang-orang menatap, pelayan berhenti melangkah. Yusuf hanya bisa terdiam. Nadia menunduk, pura-pura menangis. Dan sejak hari itu, keluarga Rahman retak kembali ke malam itu. Sulastri menutup koper dan berdiri. "Yusuf," katanya pelan, "aku dulu menikah denganmu bukan karena harta, tapi karena aku percaya kamu punya hati. Ternyata aku salah." Sulastri berjalan ke pintu, tapi sebelum melangkah keluar, ia menoleh lagi. "Selamat menikmati cintamu yang baru. Aku doakan semoga dia mencintaimu seperti aku dulu, tanpa pamrih." Pintu tertutup dengan suara keras. Yusuf hanya berdiri, menatap kosong. Beberapa minggu kemudian, Yusuf dan Nadia menikah diam-diam di sebuah resort di Bali. Foto mereka tersebar di media sosial. Netizen ribut, "Gila, kakek kaya raya nikahi wanita seusia cucunya. Dia cinta atau cari harta?" Namun Yusuf tak peduli. Atau setidaknya, ia mengira begitu di pesta kecil itu. Nadia mengenakan gaun putih sederhana, sementara Yusuf terlihat gagah dengan jas abu-abu. Di tengah acara, Yusuf memberikan cincin berlian besar kepada Nadia. "Cincin ini," katanya lembut, "adalah simbol cintaku yang terakhir." Nadia tersenyum manis dan membisikkan sesuatu di telinganya. "Terakhir, ya, Pak, tapi semoga bukan yang tersakit." Beberapa bulan setelah pernikahan itu, hubungan mereka mulai berubah. Nadia sering pulang larut malam, mengaku sedang mengurus proyek kantor. Yusuf mulai curiga. Ia memanggil sopir pribadinya, Pak Budi, dan berkata dengan nada pelan, "Budi, kamu perhatikan Bu Nadia akhir-akhir ini. Aku cuma mau tahu, dia benar-benar ke kantor atau ke tempat lain." 2 hari kemudian, Budi datang dengan wajah canggung. "Maaf Pak, saya lihat Bu Nadia bukan ke kantor." "Kemana?" "Ke apartemen, Pak, di Sudirman, sama seorang pria muda." Yusuf terdiam, tangannya
bergetar. Cangkir teh di depannya jatuh dan pecah. Prim, suaranya bergetar. Budi hanya menunduk. Malam itu, Yusuf duduk sendiri di kamar. Ia menatap cincin pernikahan keduanya, yang dulu ia pakai saat menikahi Nadia. Air matanya jatuh di punggung tangannya yang keriput. Begini rasanya dikhianati, gumamnya. Ironis, orang yang dulu mengkhianati, kini dikhianati juga. Namun Yusuf tidak ingin gegabah. Ia menunggu bukti lebih jelas. Ia mulai menyelidiki dengan tenang. Dan di akhir episode ini, Budi menyerahkan sebuah amplop berisi foto-foto. Foto Nadia sedang berpelukan dengan pria muda di sebuah kafe. Yusuf membuka amplop itu perlahan, menatap foto-foto itu satu persatu. Di foto terakhir, terlihat jelas cincin berlian yang ia berikan, cincin dari istri kedua, kini melingkar di jari pria itu. Yusuf menutup matanya. Suaranya pelan tapi dingin. Mulai malam ini, aku akan ambil kembali semua yang telah kuberikan. Malam terasa panjang di rumah besar Yusuf Rahman. Hujan baru saja reda, tapi suara guntur masih terdengar jauh di langit. Di meja kerjanya, Yusuf menatap tumpukan dokumen dan amplop foto yang baru diberikan oleh Pak Budi. Tangannya bergetar halus, tapi matanya tajam dingin seperti dulu saat ia masih memimpin rapat besar di ruang direksi. Di layar ponsel, terpampang wajah Nadia, istri mudanya, tersenyum di kafe bersama pria muda yang tampak jauh lebih segar dan bersemangat. Lengan pria itu melingkar di pundaknya. Dan di jarinya, cincin berlian yang dulu Yusuf pasangkan dengan penuh cinta. Cincin yang ia sebut simbol cinta terakhir. Yusuf menarik napas panjang. Begitu cepat kau menjual cintaku, Nadia. Gumamnya lirih. Pagi berikutnya Nadia turun dari mobil sport putih. Dengan kacamata besar menutupi wajah. Ia tampak anggun, seolah tak ada beban. Yusuf sudah menunggunya di ruang makan, dengan sarapan yang sudah mulai dingin. Dari mana semalam? Tanya Yusuf, datar. Nadia tersenyum, duduk dengan santai. Rapat sama klien, Pak. Maaf, tadi malam aku pulang agak malam. Klien? Yusuf menatapnya tajam. Ya, proyek baru dari kantor. Kan aku masih bantu-bantu bisnis Bapak juga. Yusuf diam. Ia memperhatikan gerak-gerik Nadia. Cara gadis itu menghindari tatapan matanya. Cara tangannya menggenggam sendok terlalu kuat. Ia tahu Nadia sedang berbohong. Baiklah, kata Yusuf akhirnya. Aku percaya. Nadia tersenyum lega. Tak tahu bahwa Yusuf sedang mempersiapkan sesuatu. Yusuf memanggil pengacaranya. Pak Arman, pria paruh baya yang sudah lama menjadi kepercayaannya. Arman, buatkan surat perjanjian baru. Aku ingin revisi wasiat dan pembagian aset. Tapi lakukan diam-diam. Jangan sampai Nadia tahu. Pak Arman mengernyit. Ada masalah, Pak Yusuf? Belum. Tapi sebentar lagi akan ada. Sore hari di butik perhiasan Nadia, datang ke butik mewah tempat ia dulu membeli cincin bersama Yusuf. Ia tampak gugup, tapi berusaha menahan senyum. Permisi, katanya pada penjaga toko. Saya mau menukar cincin ini. Bisa ditaksir berapa nilainya? Petugas toko menatap cincin berlian itu, dan terkejut. Bu, cincin ini, limited edition. Ini desain khusus yang hanya dipesan satu orang. Atas nama Yusuf Rahman, potong Nadia cepat. Ya, itu suami saya. Petugas itu menelan ludah. Apakah Bapak Yusuf tahu cincin ini mau dijual, Bu? Nadia menatap tajam. Urus saja harganya. Bukan urusanmu. Tanpa ia sadari, seorang pria dengan jaket hitam sedang memotret diam-diam dari luar toko. Pria itu suruhan Pak Yusuf. Malam harinya Yusuf memanggil Nadia ke ruang kerja. Ia menunjukkan satu lembar kertas. Ini laporan keuangan kita, Nat. Aku mau kamu belajar sedikit soal aset keluarga. Nadia tersenyum, berpura-pura tertarik. Boleh, Pak. Biar aku bisa bantu. Yusuf menatapnya dengan mata teduh, tapi suaranya dalam. Dan aku juga mau tahu, Nat. Kenapa kamu menjual cincin yang dulu kuberikan? Wajah Nadia langsung pucat. Apa? Siapa bilang? Aku. Yusuf melemparkan foto ke meja. Foto Nadia di butik, sedang menyerahkan cincin itu ke kasir Nadia Teh Kiang. Suasana ruang kerja mendadak tegang. Yusuf berdiri, berjalan pelan mendekati Nadia. Cincin itu simbol janji kita, Nadia. Tapi ternyata bagimu hanya batu yang bisa ditukar dengan uang. Nadia mulai menangis. Pack up, aku butuh uang. Adik aku sakit. Aku cuma
berhenti berbohong. Suara Yusuf meninggi. Ia menatap lurus, marah tapi menahan diri. Kau kira aku bodoh? Aku tahu pria yang bersamamu itu bukan adikmu. Nadia tak bisa lagi bicara. Air matanya jatuh deras. Tapi Yusuf hanya berbalik dan berkata pelan, mulai malam ini, kau tidak lagi tinggal di rumah ini. Aku akan urus semuanya lewat pengacara. Nadia mencoba memegang tangan Yusuf, tapi pria itu menepisnya. Cinta bisa dibeli, tapi kepercayaan tidak, Nadia. Beberapa hari kemudian, kabar perpisahan Yusuf dan Nadia menyebar cepat. Media gosip menulis judul sensasional, kakek kaya cerai dari istri muda. Cincin berlian jadi bukti perselingkuhan. Yusuf menutup semua media sosial, tak ingin membaca komentar publik. Tapi di lubuk hatinya, ada perasaan kosong yang tak bisa ia jelaskan, campuran antara marah, kecewa, dan penyesalan. Ia duduk di kursi taman rumahnya, menatap langit sore. Di tangannya masih ada satu cincin pasangan dari cincin yang dijual Nadia. Ia memutar-mutar cincin itu dan bergumam lirih. Mungkin ini hukuman yang pantas untuk orang yang lupa cara mencintai dengan jujur. Nadia duduk di dalam mobilnya yang berhenti di pinggir jalan. Matanya sembab tapi penuh amarah. Telepon di tangannya masih menyala. Dan dari seberang, terdengar suara lelaki misterius yang tenang tapi tajam. Jadi, dia usir kamu begitu saja? Iya, seolah aku ini sampah. Padahal, semua yang dia punya sekarang, aku yang bantu rawat, aku yang dampingi waktu dia sakit. Suara itu tertawa pendek. Kamu gak perlu menangis. Kalau kamu mau, aku bisa bantu kamu. Balas dia, tapi kita main cantik. Nadia menarik napas panjang. Siapa kamu sebenarnya? Sebut saja. Seseorang yang juga punya alasan untuk menjatuhkan Yusuf Rahman. Suara telepon terputus, tapi pesan masuk beberapa detik kemudian, datang ke kafe lama di Jalan Cendrawasih. Jam 8 malam, sendirian. Malam di kafe Jalan Cendrawasih, kafe itu sepi. Lampunya redup, musik jazz pelan mengalun dari pengeras suara tua. Nadia masuk dengan mantel panjang, menyembunyikan wajah di balik topi. Di sudut ruangan, seorang pria menunggu, berjas abu-abu, berumur sekitar 40-an. Berwajah tenang tapi penuh siasat. Terima kasih sudah datang, katanya. Nama saya Randy. Nadia duduk pelan. Kamu siapa sebenarnya? Dulu saya tangan kanan Yusuf Rahman, tapi dia menendang saya keluar, tanpa alasan. Nadia menatap tajam. Jadi kita punya musuh yang sama. Randy tersenyum kecil. Benar. Dan aku tahu banyak rahasia kotor tentang dia, termasuk satu yang bisa menghancurkan namanya. Untuk selamanya, Randy mengeluarkan map coklat dari tasnya. Di dalamnya ada foto-foto dan beberapa dokumen. Ini Nat, laporan proyek properti tahun ke-2003. Yusuf pernah menggelapkan dana miliaran rupiah dari proyek pemerintah dan menutupinya dengan perusahaan fiktif. Kalau ini jatuh ke tangan media, karier dan reputasinya selesai. Nadia menatap foto-foto itu dengan mata lebar. Kalau aku sebarkan ini, dia akan kehilangan segalanya. Ya, kata Randy. Dan kamu bisa dapatkan bagianmu. Aku punya rencana. Keesokan harinya Yusuf duduk di ruang tamu sambil menatap foto keluarga lamanya. Ada dirinya, Sulastri, dan anak mereka. Reza, raut wajahnya letih, tapi tenang. Tiba-tiba, teleponnya berdering. Nomor tak dikenal. Halo Yusuf Rahman, ya, ini siapa? Kau tak perlu tahu. Tapi kalau kau tak ingin masa lalumu dibuka ke publik, siapkan 5 miliar rupiah. Yusuf diam. Kalau tidak, besok pagi, semua media akan tahu kau bukan pengusaha sukses, tapi penipu tua yang menutupi dosa masa lalu. Telepon terputus. Yusuf menggenggam ponselnya erat. Wajahnya berubah tegang. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu siapa yang mungkin berada di balik ancaman itu. Yusuf memanggil pengacaranya. Pak Arman. Arman, kau masih simpan arsip lama tahun 2003? Arman mengangguk. Masih Pak, tapi itu sudah bersih. Tidak ada pelanggaran. Pastikan lagi, kata Yusuf. Seseorang berusaha menjatuhkanku. Aku tidak akan biarkan. Begitu Arman pergi, Yusuf duduk diam. Ia tahu betul. Masa lalu tak bisa sepenuhnya dihapus. Dulu, dalam proyek besar itu, memang ada uang gelap yang mengalir, tapi ia sudah menutupinya dengan rapi. Dan hanya satu orang yang tahu detailnya, Randy. Nadia dan Randy bertemu lagi,
di sebuah apartemen mewah. Randy menunjukkan draft berita yang sudah siap dikirim ke media besar. Judulnya, Skandal Yusuf Rahman. Pengusaha ternama diduga gelapkan dana proyek negara. Nadia membaca tulisan itu dengan hati berdebar. Ia tahu, begitu berita itu keluar, hidup Yusuf akan berantakan. Tapi di dalam hatinya, ada keraguan kecil. Randy, apa ini nggak keterlaluan? Dia memang nyakitin aku, tapi... Randy memotong cepat. Terlambat, Nadia. Ini satu-satunya cara kamu bisa menang. Kamu mau terus dilihat dunia sebagai perempuan bodoh yang dipermainkan? Atau kamu mau berdiri dan buat dia menyesal? Nadia terdiam. Ia menatap jendela, memandang lampu-lampu kota. Wajah Yusuf terlintas di benaknya. Lelaki tua yang dulu begitu perhatian, yang dulu memegang tangannya di altar pernikahan, air matanya hampir jatuh. Tapi Randy menepuk pundaknya pelan. Besok pagi berita ini keluar. Setelah itu, semua selesai. Sementara itu, di rumah Yusuf, Pak Budi, sopir setia Yusuf, datang membawa flash disk kecil. Pak, saya dapat ini dari orang kantor. Katanya, ada file lama yang tiba-tiba bocor. Yusuf mengambil flash disk itu, menancapkannya ke laptop. Dan di layar, muncul file dokumen dengan judul Proyek Negara 2003, Rahasia. Yusuf membaca isinya. Ia menghela napas berat, lalu tersenyum pahit. Jadi begini caramu, Nadia, katanya pelan. Ia menatap ke arah jendela, ke langit malam. Baiklah, kalau ini perang, aku akan lawan dengan caraku. Keesokan paginya, headline berita online ramai. Foto Yusuf terpampang di mana-mana, dengan tulisan besar pengusaha Yusuf Rahman, tersangkut kasus korupsi lama. Nadia menatap layar ponselnya. Tangannya gemetar. Ia baru saja menerima pesan dari Randy, kau berhasil, Nat. Selamat datang di permainan balas dendam. Namun beberapa detik kemudian, ponsel Nadia berdering. Nomor tak dikenal. Suara di seberang begitu familiar. Tenang, tapi menusuk. Kau pikir, aku tidak tahu, Nat. Kau baru saja membuka kotak Pandora yang akan menelanmu sendiri. Nadia terdiam. Yusuf, ya. Dan sekarang, giliranku bermain. Telepon terputus. Nadia menatap kosong ke depan. Untuk pertama kalinya, ia merasa takut. Rumah megah Yusuf Rahman tampak sunyi dari luar, tapi di dalamnya badai sedang bergemuruh. Di ruang kerjanya, Yusuf duduk tenang dengan segelas kopi hitam di tangan kanan. Dan di layar laptopnya, seluruh data tentang Nadia Fitri terpampang jelas. Ia menatap foto-foto masa lalu Nadia yang baru saja dikirimkan oleh detektif pribadinya, Ardi. Wajahnya tidak lagi lembut seperti dulu. Ada ketenangan yang menakutkan di matanya. Tenang, seperti seseorang yang siap memukul balik dengan akurasi sempurna. Kau kira kau satu-satunya yang bisa bermain rahasia, Nadia? Gumamnya pelan. Kau salah besar. Kilas balik, 5 tahun lalu sebelum menjadi sekretaris Yusuf, Nadia bekerja di sebuah perusahaan event organizer kecil. Di sana, ia dikenal sebagai perempuan ambisius, tapi terlibat skandal besar dengan seorang klien penting, Dimas Pratama, pengusaha muda yang sudah menikah. Saat hubungan itu terbongkar, Dimas dipecat dari dewan direksi, sementara Nadia menghilang. Dan kini, lewat laporan Ardi, Yusuf tahu, Dimas Pratama adalah pria muda yang belakangan sering terlihat bersama Nadia di apartemen Sudirman. Yusuf menelpon Ardi. Pastikan semua data tentang Dimas dan Nadia dikumpulkan. Nomor rekening, kontrak, video, semuanya. Baik, Pak. Bapak mau apa dengan ini? Yusuf tersenyum kecil. Rahasia, Ardi. Sama seperti mereka mempermainkanku, aku juga akan buat mereka membayar mahal. Nadia duduk di meja makan, membuka laptopnya. Ia membaca ulang berita tentang skandal Yusuf. Rasa puas muncul di wajahnya. Namun, tiba-tiba, layar laptop berubah, pesan pop-up muncul di tengah layar. Rahasia lama akan selalu menuntut bayaran, Nat. Ia terlonjak. Beberapa detik kemudian, ponselnya bergetar. Sebuah pesan baru masuk. Foto dirinya bersama Dimas di kamar hotel 5 tahun lalu. Aku tahu semuanya. Nadia menutup mulutnya, gemetar. Tidak mungkin. Layar itu dan nama pengirim membuat darahnya dingin. Yusuf Rahman. Sementara itu, Yusuf duduk santai di ruang rapat bersama pengacaranya. Pak Arman, berita yang menyerang Bapak mulai melemah. Pak, kami sudah temukan sumber kebocorannya email,
yang dilacak ke alamat milik Randy. Yusuf mengangguk pelan. Bagus. Pastikan semua bukti dikirim ke polisi. Tapi jangan langsung tangkap. Biarkan dulu mereka merasa aman. Baik, Pak. Tapi kalau saya boleh tahu, apa langkah berikutnya? Yusuf menatap Arman. Senyum tipis di wajahnya. Langkah berikutnya adalah membuat Nadia sadar kalau hidup mewahnya dulu hanyalah pinjaman dariku. Nadia datang tergesa ke butik yang dulu tempat ia menjual cincin Yusuf. Namun kali ini ia bukan datang untuk menjual, melainkan mencari bantuan. Ia menatap manajer toko, berusaha tetap tenang. Pak, ada yang bisa bantu saya? Manajer itu menatap ragu. Bu Nadia, ada surat untuk ibu. Dititipkan oleh seseorang pagi tadi. Nadia membuka surat itu. Isinya singkat, ditulis tangan dengan tinta emas. Cincin yang kau jual, sudah kutebus kembali. Tapi kali ini, nilainya bukan uang, melainkan rahasia. Temui aku di rumah jam 8 malam. Tangan Nadia bergetar. Ia tahu, Yusuf tidak sedang main-main. Lampu rumah redup. Nadia datang dengan langkah ragu, mengenakan mantel hitam. Begitu pintu dibuka, Yusuf sudah menunggu di ruang tamu. Duduk di kursi besar dengan setumpuk berkas di meja. Wajahnya tenang, tapi aura otoritasnya menekan ruangan. Duduklah, katanya pelan. Nadia duduk, menunduk, menahan air mata. Kenapa kau lakukan ini, Nat? Kau pikir aku tidak tahu siapa sebenarnya kau? Nadia berusaha bicara. Tapi Yusuf melemparkan map ke meja. Di dalamnya, foto-foto, kontrak transfer dana, dan potongan berita lama tentang skandalnya dengan Dimas. Cukup satu klik, Nat, dan semua orang akan tahu siapa kamu sebenarnya. Bukan istri pengusaha kaya, tapi wanita pemeras yang berpura-pura cinta. Air mata Nadia mulai jatuh. Yusuf, aku cuma ingin kau tahu rasanya disakiti. Dan sekarang, Yusuf menatapnya tajam. Sekarang kau tahu rasanya dibalas. Suasana hening. Nadia terisak. Yusuf bangkit, berjalan mendekat. Ia menatap wajah wanita yang dulu ia cintai, lalu berkata pelan tapi dingin. Aku tidak akan melaporkanmu, Nat, tapi kau akan membayar. Nadia menatap bingung. Maksudmu, mulai besok, semua aset dan fasilitas yang pernah kuberikan padamu, mobil, apartemen, rekening akan aku tarik, dan kau akan meninggalkan kota ini. Kalau tidak, semua orang akan tahu masa lalumu. Nadia terdiam. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar, tapi tak ada kata yang keluar. Yusuf mengambil sesuatu dari meja, cincin berlian yang dulu ia berikan. Ia meletakkannya di depan Nadia. Ambil ini, sebagai pengingat bahwa setiap kemewahan yang kau nikmati dibayar dengan kebohongan. Berita skandal Yusuf Rahman menghilang dari media. Randy ditangkap atas tuduhan pemerasan dan pencemaran nama baik. Sementara Nadia menghilang tanpa jejak. Di rumah besar itu, Yusuf duduk di taman sambil menatap langit senja. Pak Budi menghampiri, membawa teh hangat. Bapak sudah menang ya? Yusuf tersenyum kecil. Menang? Entahlah Budi. Kadang kemenangan terasa lebih hampa dari kekalahan. Ia menatap cincin berlian di tangannya. Kilau permata itu berpendar di bawah sinar matahari sore. Seindah dulu, tapi kini dingin, tak bermakna. Di tempat lain, sebuah bus malam berhenti di terminal antar kota. Nadia turun dengan koper kecil, mengenakan hoodie abu-abu. Ia menatap ke arah papan kota. Surabaya. Ia menghela napas dan berkata lirih. Kau pikir permainan ini sudah selesai, Yusuf? Tidak, aku akan kembali. Tapi kali ini, aku tak akan sendirian. Bus melaju, meninggalkan bayangan wajah Nadia di kaca jendela. Wajah yang kini menyimpan dendam baru. Sudah 6 bulan berlalu sejak Nadia pergi dari kehidupan Yusuf Rahman. Media sudah tenang, gosip mereda, dan bisnis Yusuf mulai pulih. Tapi di balik kesunyian itu, badai baru sedang terbentuk lebih berbahaya, lebih licik, dan kali ini datang dari masa lalunya sendiri. Pagi di kantor Yusuf Rahman Group ruang, rapat besar dipenuhi oleh para direksi. Yusuf duduk di kursi utama dengan wajah tenang, memimpin pertemuan. Proyek kawasan bisnis Surya City akan kita buka bulan depan. Pastikan tidak ada kebocoran data lagi, ujarnya tegas. Semua orang mengangguk, kecuali satu orang, Clara Wijaya. Wanita elegan berusia 30-an, sekretaris baru, yang baru sebulan bekerja. Ia sopan, cekatan, dan selalu tahu
apa yang Yusuf butuhkan sebelum diminta. Namun yang tidak disadari, Yusuf Clara bukan orang baru di kehidupannya. Dan nama aslinya bukan Clara, melainkan Nadia Fitri. 6 bulan di Surabaya telah mengubah segalanya. Nadia memotong rambutnya, mengganti identitas dengan bantuan seseorang yang ia sebut sekutu baru, Hendra Salim, mantan pesaing bisnis. Yusuf yang pernah bangkrut karena keputusan Yusuf di masa lalu. Mereka berdua bertemu di sebuah seminar bisnis di Surabaya. Saat mengetahui cerita Nadia, Hendra hanya tertawa dingin. Kau dikhianati. Bagus. Karena aku juga. Dan bersama-sama, kita akan membuat Yusuf Rahman menyesali setiap langkahnya. Dengan dukungan finansial dan koneksi Hendra, Nadia kembali ke Jakarta. Menyamar dengan nama Clara Wijaya, mengajukan lamaran ke perusahaan Yusuf lewat rekomendasi palsu. Tak ada yang curiga. Bahkan Yusuf sendiri tidak mengenalinya makeup, rambut pendek, dan cara bicara yang berubah total menutupi semua jejak masa lalu. Clara, tolong siapkan berkas kontrak investor dari Singapura. Baik, Pak Yusuf. Clara berjalan anggun sambil menunduk sopan. Tapi begitu keluar ruangan, senyum licik muncul di bibirnya. Ia membuka file asli di laptop, menyalin data penting proyek Surya City ke flash disk. Sebuah pesan masuk ke ponselnya. Data itu yang kita butuh. Kirim malam ini. Hendra Yusuf duduk di teras, menatap langit malam. Sejak pertemuannya terakhir dengan Nadia, ia tidak pernah benar-benar tenang. Kadang, ia merasa seperti diawasi. Beberapa kali ia memimpikan wajah Nadia yang menatapnya dari balik cermin dengan mata penuh dendam. Jangan bodoh Yusuf, gumamnya pada diri sendiri. Dia sudah pergi. Dan semua sudah selesai. Tapi sesuatu di dalam hatinya berkata sebaliknya. Seperti ada bayangan yang masih berputar di sekitarnya menunggu waktu untuk menyerang. Beberapa hari kemudian di rapat besar bersama investor asing, Yusuf tampil percaya diri. Namun saat ia mempresentasikan laporan keuangan proyek Surya City, salah satu investor tiba-tiba berkata tegang, "Maaf, Pak Yusuf, tapi data yang kami terima berbeda dengan yang Anda tampilkan." Yusuf tertegun. Investor menunjukkan dokumen digital yang sudah bocor ke publik menampilkan data manipulasi harga, tanah dan indikasi penggelembungan dana. Ruangan langsung hening. Semua mata tertuju pada Yusuf. Ini fitnah. Katanya tenang, tapi matanya tajam. Saya tidak pernah. Investor memotong. Data ini bukan dari luar, Pak. Tapi dari dalam perusahaan Anda sendiri. Clara alias Nadia masuk diam-diam ke ruangan server. Ia menatap layar komputer sambil menghapus jejak aktivitasnya. Namun sebelum ia keluar, suara berat terdengar di belakangnya. Sedang apa kamu di sini, Clara? Nadia terkejut. Yusuf berdiri di ambang pintu, menatap tajam. Ia mencoba tersenyum tenang. Saya hanya memastikan sistem aman, Pak. Tengah malam, Yusuf berjalan mendekat. Kau pikir aku tidak tahu apa yang sedang terjadi? Nadia berusaha tetap kalem, tapi Yusuf terus maju. Ia menatap wajahnya lebih lama dari biasanya. Dan saat lampu menyinari wajahnya dengan jelas, Yusuf terpaku. Senyum tipis muncul di bibirnya. Jadi begini caramu kembali, Nadia. Nadia menegakkan kepala. Tak ada lagi pura-pura. Aku tidak akan pergi lagi, Yusuf. Kau hancurkan hidupku. Sekarang, giliranku menghancurkanmu. Yusuf menatap tajam. Semua ini karena dendam, ya? Karena kau tidak bisa menerima kenyataan? Bukan dendam, Yusuf. Ini pembalasan. Kau pikir, aku cuma wanita bodoh yang kau bisa buang seenaknya? Nadia mendekat. Suaranya rendah tapi tajam. Kau menghukumku, mempermalukanku di depan dunia. Sekarang lihat, dunia akan memalukanmu. Yusuf menatapnya lama, lalu berkata pelan tapi menusuk. Kalau kau pikir aku tidak siap dengan permainanmu, kau salah besar. Ia menekan remote kecil di tangannya, dan layar di ruangan itu menyala menampilkan rekaman CCTV. Di sana terlihat jelas Nadia alias Clara mencuri data proyek dan mengirimnya ke Hendra. Nadia terpaku. Yusuf menatapnya dengan tatapan dingin. Sejak hari pertama kau melamar di kantorku, aku sudah tahu siapa kau. Aku hanya menunggu saat yang tepat. Nadia mundur selangkah. Wajahnya antara takut dan marah. Jadi kau sengaja jebak aku? Tidak, jawab Yusuf tenang. Aku hanya ingin kau lihat bahwa tidak ada yang bisa menyentuhku tanpa harus membayar harga. Nadia menatapnya tajam. Kau menang lagi kali ini, Yusuf. Tapi dengar baik-baik. Ia melangkah mendekat,
berbisik di telinganya. Aku belum kalah. Karena sekarang aku punya seseorang di sisimu yang lebih berbahaya dariku. Yusuf menatapnya bingung. Namun, sebelum sempat bertanya, Nadia pergi, meninggalkan aroma parfum yang familiar dan satu flash disk kecil di meja. Di layar CCTV, terlihat seseorang dari staf keuangan Yusuf, Reza, anak kandungnya, sedang menyerahkan berkas kepada Hendra. Yusuf terpaku. Dunia seolah berhenti berputar. Reza, anakku sendiri?